Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang selalu mengikuti proses hukum terkait dengan Nikita Mirzani. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa benar ada sebuah perubahan terhadap pasal yang didakwakan, di mana pada pasal proses penyidikan itu adalah pasalnya 368. Namun pada proses pendakwaan atau didakwa itu yang didakwakan dengan pasal 369. Ya, ayat 1 seperti itu. Jadi berdasarkan hal tersebut maka pasal yang 368 itu adalah pasal terkait dengan tindak pidana pemerasan menurut KUH pidana. Sedangkan 369 ayat 1 itu adalah pencemaran baik lisan maupun tulisan untuk membuka rahasia dan atau dapat menguntungkan. Seperti itu pasalnya. Jadi pasal yang sangat berbeda jauh sekali. Makanya saya katakan bahwa terjadi perubahan secara total di dalam memaknai adanya perbuatan. Seperti itu. Bang, kalau sedikit penegasan mungkin Bang, perubahan itu waktu sebelum P21 atau memang dibuat pas bacaan dakwaan Bang? Pada saat pelimpahan di kejaksaan lah yang melakukan perubahan sehingga pasal 369 ayat 1 dicantumkan dalam surat dakwaan sebagaimana terbukti di dalam surat dakwaan yang saya terima. Seperti itu. Artinya nggak apa-apa, aman dipakai itu Bang. Artinya ini ketika ini memang sudah bergulir di P21 Bang? Ya, setelah P21 atau tahap kedua dan ada di dalam dakwaan sebagaimana yang saya terima. Jadi di dalam dakwaan ini ada 3 pasal dakwaan, semuanya itu tidak ada kaitannya dengan pemerasan. Dakwaan pertama itu saya baca ya. Ya, dakwaan pertama ke-1, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Pencemaran pasal dakwaan pertama. Ini adalah unsurnya. Pasalnya nanti saya akan bacakan biar kita tidak salah. Pasalnya perbuatan terdakwa sebagaimana yang saya sebutkan di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dakwaan pertama, pencemaran. Bang, artinya pencemaran itu kan tidak terjadi kalau suara itu tidak keluar Bang? Iya. Begitu kan? Tidak ada pencemaran. Artinya ketika itu kan itu terbuka surat bahwa ada percakapan Bang. Ketiga, percakapan yang secara internet lah bicaranya. Artinya ketika percakapan kedua belah pihak itu ketika itu tidak keluar secara publik, itu kan pencemaran kan Bang? Tidak ada pencemaran. Saya sendiri tidak tahu maksudnya dari pasal ini. Apa yang diinginkan dari unsur ini bagi saya itu nanti aja lah di dalam proses di persidangan nanti kita akan coba bongkar semuanya. Karena bagi saya aneh gitu loh dalam perkara ini mencantumkan adanya pencemaran. Apa yang mau dicemarkan? Gitu loh. Siapa yang harus yang dianggap mencemarkan? Artinya suara itu keluar pun bukan di kita ini bukan urusan suara keluar karena ini bukan pernyataan, bukan daripada statement atau apa, tapi apa yang dimaksud di sini kita nanti akan membaca daripada uraian di dalam pasalnya itu terkait dengan produk skincare. Makanya saya mau tahu ini arahnya kemana dia, makanya kita tunggu saja.
Kita tunggu saja di dalam proses persidangan nanti. Bang, artinya dari pasal 38 itu, pasal 38 pun itu masuk di dakwaan atau memang sudah tidak ada? Tidak ada sudah. 368 adanya di penyidikan. Sekarang berubah menjadi 369 ayat 1. Artinya pasal 368 itu tidak ada pas di dakwaan? Tidak ada. Dihapus. 368 itu pemerasan, dihapus sama jaksa. Dicantumkan menjadi pasal 369 ayat 1. Bang, ketika abang membuat eksepsi dari dakwaan yang sampai 120 halaman, abang di situ berpikir akan dikabulkan nanti di sidang putusan selat? Harus yakin. Karena bagi saya itu ada hal yang paling penting di pasal 369 ayat 2, bahwa perkara 369 ayat 1 itu adalah kejahatan yang hanya bisa dituntut atas adanya pengaduan. Artinya itu adalah delik aduan. Kalau delik aduan berarti harus ada yang melaporkan. Nah, ini yang nanti kita akan bongkar siapa yang mengadukan pada Desember tahun 2024. Pak, mungkin terakhir di tema yang terkait undang-undang. Ketika eksepsi itu dibacakan di depan publik, sampai bukan hanya di kita, Bang, yang menangis. Dr. Rocky pun menangis, Bang. Artinya abang bisa menghipnotis ruangan terkait eksepsi itu? Ya, itu karena saya membaca dalam konsentrasi yang full, saya tidak mengikuti secara bagaimana Nikita dan sebagainya, karena saya betul-betul konsentrasi di dalam membacakan, termasuk membacakan sebuah doa. Ya, salah satu itu adalah terkait bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang, dan ingat, kekuasaan itu kapan saja Allah bisa cabut. Allah bisa muliakan orang dan Allah bisa hinakan seseorang. Itulah yang saya cantumkan di dalam nota terakhir pembelaan kami. Ya Allah, ya Rob, Engkau angkat derajatnya seseorang, Engkau hinakan seseorang, Engkau muliakan seseorang, Engkau berikan kekuasaan dan Engkau bisa cabut kekuasaan itu kapan saja. Itu adalah pesan moral yang saya berikan, dan itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah menentukan Anda pemegang kekuasaan, Anda harus sadar kekuasaan itu bukan Anda yang punya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Kapan saja Allah bisa cabut kekuasaan itu, Allah bisa balikkan keadaanmu seperti dia membalikkan apa yang dia ingin balikkan. Kun fayakun, bisa terjadi semuanya. Ingat, yang pegang kekuasaan bukan Anda, manusia-manusia semua, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ayat yang saya bacakan kemarin.